Selanjutnya kita akan pelajari teknik untuk menangani I/O. Ada 3 teknik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah program I/O, yang kedua interrupt driven I/O, dan direct memory access. Untuk program I/O, maka ini sebenarnya sama dengan sistem yang no support interrupt ya. Sistem yang tidak support interrupt. Jadi eksekusinya dilakukan secara berurutan atau serial. Kemudian interrupt driven I/O ini sistem yang ada interruptnya. Kalau DMA ini bagian yang seterusnya nanti kita akan coba ya lihat di bagian akhir. Nah, program I/O ini adalah sistem yang tidak support interrupt. Jadi semua aktivitasnya itu dilakukan secara berurutan atau serial. Jadi di situ CPU menjadi device yang harus aktif ya. Karena tidak ada inisiatif dari device untuk lapor. Jadi yang harus ngecek status dari aktivitas itu CPU terus-menerus. Jadi ilustrasinya ini misalnya operasi baca data dari CPU ke I/O, maka CPU mengirimkan perintah baca, kemudian I/O menanggapi statusnya, mengirimkan statusnya ke CPU. Kemudian status CPU itu dibaca oleh status dari I/O itu dibaca oleh CPU. Apakah error, tidak siap atau siap. Jika belum siap, maka prosesnya akan terus-menerus diulang sampai siap. Kalau sudah siap, baru I/O mengirimkan data ke CPU. CPU meneruskan data ke memori. Jika belum selesai, prosesnya diulang kembali. Ini program I/O. Nah, ini gambaran lainnya. CPU mengirim perintah ke I/O. Modul I/O melaksanakan perintah CPU. Kemudian menyiapkan data. Nah, selama modul I/O menyiapkan data, ini CPU itu nunggu ya. Setelah sekian lama, maka CPU akan memeriksa, ya, mengecek modul I/O. Jadi dari modul I/O tidak ada inisiatif untuk memberi laporan, karena di sini tidak ada mekanisme interrupt. Oke, sebelum masuk ke program I/O, perlu diketahui jenis pengamatan I/O itu ada 2 macam ya. Ada yang disebut dengan memory map atau isolated I/O. Kalau memory map ini artinya adalah alokasi memori yang ini diwujudkan dengan lebar alamat memori, misalnya 32 bit, itu akan digunakan, dibagi sebagian untuk memberi alamat RAM dan sebagian untuk memberi alamat device I/O yang lainnya. Sehingga efeknya adalah RAM yang bisa dipasang itu tidak full seperti yang seharusnya. Misalnya kalau 32 bit itu seharusnya bisa 2/32. Tapi karena sebagian alamat digunakan untuk memberi alamat I/O, maka hanya sebagian saja yang bisa digunakan untuk mengalamati RAM atau memori. Berbeda dengan model isolated I/O, kalau isolated I/O, ini memori dan I/O menggunakan ruang alamat yang sama secara bergantian, sehingga di sini diperlukan adanya pembeda atau penanda. Ini alamat dari RAM atau alamat dari I/O. Jadi dari kedua jenis ini masing-masing punya plus dan minusnya sendiri-sendiri. Itu tentang pengalamatan ya. Berikutnya kita bahas tentang interrupt driven I/O. Nah, ini sistem yang support interrupt. Nah, ilustrasinya kita lihat di plotchart yang gambar di kanan ini.
Nah, di sini setelah CPU ngirim perintah ke I/O, maka CPU bisa mengerjakan hal yang lainnya atau meneruskan eksekusi program. Jadi di I/O terjadi operasi sesuai dengan yang diminta oleh CPU ya, misalnya menulis data. Nah, begitu selesai operasinya, maka dari I/O ini akan memberi laporan dengan cara interrupt. Kalau ada interrupt, maka CPU baru menghentikan eksekusi program, kemudian memeriksa interrupt, dicek apakah ada error atau apa. Kalau ready, maka di situ CPU akan menerima ya, data dari I/O, kemudian CPU meneruskan data tersebut menyimpan ke memori. Jadi yang membedakan dengan yang program I/O adalah di bagian ini, CPU bisa melakukan aktivitas lanjutan, ya, tidak harus nunggu sampai datangnya interrupt. Jadi penggunaan CPU di sini lebih efisien, tidak ada waktu yang buang. Itu interrupt driven I/O. Kemudian ini seperti yang tadi ya, kalau ada interrupt maka dilakukan penyimpanan kontak, dilakukan penanganan interrupt dan seterusnya. Nanti kita akan lihat gambar yang lebih detail menjelaskan ini. Nah, sebelum ke gambar yang lebih detail tadi, ini gambaran ketika terjadi interrupt, di mana di gambaran ini ditunjukkan bahwa ada aktivitas lain selain dari sisi perangkat keras. Ya, oke, coba kita telusuri di gambar ini. Yang pertama di sini device controller atau ada sistem hardware mengeluarkan interrupt. Jadi ada interrupt ini ya. Prosesor menghentikan eksekusi yang sedang dijalankan. Ya. Kemudian prosesor memberi tanda adanya interrupt, ya, terjadi interrupt. Setelah itu prosesor proses PSW, program status word dan PC ke control stack. Nah, ini isi register ya, yang berkaitan dengan proses yang dihentikan itu disimpan ke area stack di memori. Kemudian prosesor load new PC value. Ini prosesor mengisi program counter dengan alamat program yang akan dieksekusi berikutnya, dalam hal ini adalah program yang tugasnya memeriksa interrupt. Setelah itu, nah ini ada save reminder of process state information. Ini adalah informasi lain yang berkaitan dengan proses yang sedang dieksekusi. Yang ini tadi ya, ini kan adalah proses yang sedang dieksekusi. Nah, informasi lainnya bagi yang sudah belajar sistem operasi akan tahu bahwa setiap proses itu punya banyak informasi yang penting yang berkaitan dengan proses. Salah satunya adalah status prosesnya. Apakah sedang running, ya, sedang nunggu, atau status yang lainnya. Ya. Ini disimpan juga. Jadi tidak hanya isi register yang ada di CPU yang diselamatkan, tetapi informasi berkaitan dengan proses, ya, ini levelnya adalah di sistem operasi jadinya ya, di software ini. Itu disimpan juga. Setelah semuanya disimpan, baru dilakukan penanganan interrupt. Setelah selesai, ini dikembalikan lagi status prosesnya ya, yang terhenti tadi. Tadinya running misalnya jadi apa? Standby misalnya ya. Ini dikembalikan lagi statusnya. Nah, setelah itu yang isi register ini dikembalikan lagi. Nah, kita coba lihat ini gambar yang lebih detail. Gambar yang sebelah kiri, yang seperti kita, ini ada gambar memori. Ya. Ini gambar memori. Nah, di gambar memori ini ditunjukkan di sini ada program user ditaruh di sini. Kemudian ini program ISR ya, yang tugasnya menangani interrupt ditaruh di sini. Kemudian di alamat yang lebih awal ini area stack namanya. Ini yang fungsinya untuk menampung
isi register dari prosesor. Nah, yang kanan ini gambar prosesor. Ini adalah register-register ya. Register tempat untuk menyimpan data di internal prosesor ya. Nah, yang penting di sini adalah register yang namanya program counter. Di mana program counter itu menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Ini gambar sebelah kiri adalah sebelum terjadi interrupt. Gambar yang kanan ini sesaat setelah interrupt selesai ditangani. Nah, kita lihat yang terjadi di sebelah kiri adalah ini ada program user nih. Saat baris N, instruksi baris N dieksekusi, ini ada interrupt. Kalau ada interrupt, maka baris N plus 1 ini berarti belum dieksekusi. Nah, kita lihat di program counter, baris N plus 1 sebenarnya sudah ada di rencana instruksi yang akan dieksekusi ya. Sudah ada di sini alamatnya. Kemudian ada interrupt, maka supaya program yang terhenti itu tidak kacau atau bisa dilanjutkan nanti, maka ini harus disimpan, diungsikan ke sini, area stack, termasuk isi register ini. Ini merupakan data-data yang saat itu digunakan oleh program yang terinterrupt ini. Ini harus diungsikan ke sini. Nah, mengapa harus diungsikan? Karena isi register ini akan diisi atau digunakan oleh program berikutnya yang akan dieksekusi. Kalau di contoh ini adalah program ISR yang tugasnya memeriksa interrupt. Nah, kita lihat di sini program counter ini ketika terjadi interrupt, maka dia akan diisi dengan alamat Y. Alamat Y adalah alamat awal dari program ISR. Sehingga ketika terjadi interrupt yang dieksekusi oleh prosesor sekarang menjadi program ISR ini. Dieksekusi baris per baris sampai terakhir itu adalah Y plus L. Nah, ini gambar yang kanan ya. Ini isi program counter Y plus SL, Y plus L ya, artinya ini baris terakhir dari program yang tugasnya menangani interrupt. Setelah ini dieksekusi, selesai, maka program counter ini akan diisi kembali alamat N plus 1. Seperti yang sebelumnya, ini kan ini ya, sebelum ada interrupt kan N plus 1, setelah penanganan interrupt selesai, ini juga akan diisi kembali dengan N plus 1, registernya dikembalikan lagi semula, sehingga saat itu yang dieksekusi berikutnya adalah baris instruksi N plus 1. Ya, itu yang terjadi di dalam CPU ketika terjadi interrupt. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Device yang ada di komputer itu sangat banyak. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui sumber interrupt ya? Ya, bagaimana caranya? Kalau ada interrupt, device mana yang mengirimkan interrupt? Perlu ada cara ya, supaya bisa diketahui. Kalau diketahui device mana yang mengirimkan interrupt, itu akan menjadi lebih mudah di dalam penanganan. Oke, cara yang pertama adalah setiap device itu diberikan jalur sendiri-sendiri untuk mengirimkan interrupt. Kalau ada 10 device berarti ada 10 jalur interrupt. Kalau ada 100 berarti ada 100 jalur. Ya, tentu ini implementasinya secara fisik. Ya. Satu jalur itu ibarat satu kabel, kalau 100 jalur berarti 100 kabel. Betapa nanti sangat padatnya kalau model ini yang dipakai. Nah, sebagai alternatifnya adalah digunakan metode software pool atau polling. Jadi cara untuk mengetahui sumber interrupt dengan cara polling. Ya. Device ditanyai satu per satu. Cuma masalahnya di sini adalah
Kalau ada 100 device, kemudian device yang mengirimkan interrupt itu ada di device ke 100, tentu akan cukup banyak waktu yang terbuang untuk memeriksa interrupt. Ya, ini kelemahannya di situ ya. Jadi bisa lebih lambat. Cara yang ketiga adalah dengan daisy chain atau hardware fault. Kalau ini hampir sama sebenarnya dengan yang software fault, cuma bedanya di sini digunakan juga jalur secara fisik, tapi tidak sebanyak jalur yang ada di metode yang pertama, ya, yang banyak jalur. Jadi di daisy chain sini kita lihat gambarnya seperti ini. Ini device 1, device 2, device 3. Ya. Kemudian kalau ada interrupt, ada device yang interrupt, maka untuk mengetahui sumber interrupt itu dikirimkan pertanyaan dari sini. Ya. Apakah kamu mengirimkan interrupt? Ya, kira-kira itu isinya. Masuk ke sini. Nah, kalau device 1 ini mengirimkan interrupt, dia akan menjawab lewat ini. Tapi kalau dia tidak mengirimkan interrupt, device 1 ini akan mengestafetkan atau meneruskan pertanyaan tadi ke device sebelahnya, device 2. Kalau device 2 mengirimkan interrupt, dia memberi jawaban ke sini. Kalau tidak, dia akan mengestafetkan kembali ke device ketiga. Jadi, ini hampir sama seperti software pool, cuma estafet pertanyaannya itu antar device. Ya. Tidak dari satu server langsung ke device masing-masing. Cara yang keempat adalah dengan menggunakan bus master. Nah, kalau ini idenya mirip seperti kemarin ya di bahasan tentang bus. Kalau ada lebih dari satu device yang ingin menggunakan bus, maka di situ ada satu unit yang khusus tugasnya untuk mengelola penggunaan bus. Kalau di sini berarti mengelola penggunaan jalur interrupt. Jadi kalau ada device pengen interrupt, dia harus minta izin dulu ke bus master. Nanti bus master ini akan mengatur, jangan sampai terjadi tabrakan dalam penggunaan jalur interrupt tersebut. Ini mirip idenya dengan yang bus controller di bahasan tentang sistem bus. Nah, ini gambaran ya, gambaran apa? Contoh chip atau IC yang untuk menangani interrupt ya, misalnya chip IC seri 82C59A ini ya. Di chip ini satu chip hanya bisa menangani 8 interrupt IR0 sampai IR8. Kalau jumlah device-nya lebih dari 8, maka harus disusun ya, disusun cara agar bisa menangani jumlah interrupt dari device yang banyak tersebut. Nah, ini salah satu contoh ya, cara yang digunakan. Ya. Jadi setiap chip di sini bisa menangani 8 device dengan dirangkai seperti ini ya. Satu input IR ini sini ya, interrupt ini dia akan disambungkan ke output dari interrupt chip yang sebelumnya. Maka akhirnya jumlah device yang bisa ditangani ini ada 8 kali 8, ada 64 device. Cara bertingkat seperti ini, sistem bisa menangani hingga 64 device. Nah, output dari chip yang ada di tengah ini, barulah dia masuk ke input interrupt di prosesor. Jadi secara apa ya, bertingkat di sini ya, secara bertahap ini akan di inputkan ke pin interrupt di prosesor. Kemudian ini adalah gambar untuk modul I/O. Mana kita tahu modul I/O itu akan terhubung ke device eksternal. Ini contoh chipnya ini, kemudian contoh penggunaannya kita lihat di sini ya. Nah, jadi modul I/O di contoh ini dari 82C55A ini menangani keyboard dan display. Keyboard ya, keyboard di monitor, di display itu misalnya VGA ya. Jadi ada dua device yang ditangani oleh satu modul I/O ini. Oke.
Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan?